Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama ja'a fil hadis. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita dan kita iringi selawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya berbicara tentang masjid berarti kita berbicara tentang rumahnya Allah. Perlu kita ketahui sebagai tambahan ilmu dan wawasan kita bahwa masjid yang pertama kali di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Dalam Al-Quran disebutkan, inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkatam mubarakah. Sesungguhnya masjid yang pertama di muka bumi ini untuk manusia adalah masjid di Bakkatam mubarakah, yaitu masjid di Bakkah. Sebelum Mekah dikenal dengan nama Mekah, Mekah disebut Bakkah Mukarramah. Ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, Bakkah pun dikenal dengan namanya Makkatul Mukarramah. Maka seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, dahulu mana Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Maka baginda Nabi menjawab, kama bainahuma. Kata para sahabat, mana dahulu antara dua masjid ini? Qal, baginda Nabi menjawab, arba'una aman. Masjidil Aqsa ini 40 tahun datang sesudah renovasi Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim dengan putra beliau Nabiullah Ismail. Hadirin rahimakumullah, Masjidil Aqsa dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishak alaihi salam. Akan tetapi kalau kita ingin tahu, kita bercerita siapakah yang merenovasi, yang membaguskan lagi Masjidil Haram, tepatnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam inilah satu-satunya nabi, termasuk satu-satunya nabi yang merenovasi, membagusi Masjid Aqsa ini. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam memikirkan Masjid Al-Aqsa, ingin membangun ulang, ingin merenovasi ulang, Nabi Sulaiman berdoa dengan Allah 3 permintaan. Maka mudah-mudahan 3 doa Nabi Sulaiman ini bisa kita amalkan sebagai orang muslim yang senantiasa memakmurkan masjid, berimpak untuk masjid, bersedekah kepada masjid dan memikirkan kemajuan bangunan masjid dan juga jamaah masjid. Apa di antara 3 doa Nabiullah Sulaiman? Yang pertama, Nabiullah Sulaiman berdoa, sa'alallahu ta'ala mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di qad a'tahu iyyah. Yang pertama, ya Allah, saya meminta kepada Engkau berikan saya satu kerajaan, yang kerajaan saya ini megah dan tidak ada satupun yang bisa menyamai kerajaan saya selepas saya. Maka pada hari ini tidak ada satu orang kaya pun yang bisa mengalahkan kekayaan dan kemegahan kerajaan Nabi Agung Sulaiman alaihissalam. Doa yang kedua apa? Yang kedua, sa'alallahu ta'ala hakaman yuwati hukmuhu. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, saya minta kepada Engkau ilmu agama, yang ilmu ini bisa mengendalikan aku untuk menuntun kebaikan. Dan Allah terima doa Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, doa Nabi Sulaiman adalah man atah baitan hadzal baitil maqdis
la yuridu illa salata fih ayyukhrijahu min dzunubi kayaumin waladathu ummuhu. Yang ketiga adalah, ya Allah, siapa saja yang datang ke Baitul Maqdis niatnya hanya untuk sholat, ketika dia keluar dari Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, seluruh dosa-dosanya Allah ampuni seperti bayi baru lahir dari kandungan ibunya. Hadirin rahimakumullah, disinilah doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka bulan Ramadan yang mulia ini kita semangatkan lagi untuk memakmurkan masjid. Berdoalah kita kepada Allah, minta kemudahan duniawi agar dunia yang kita raih bisa mencapai tujuan akhirat kita. Dan yang kedua, minta ilmu kepada Allah. Apalagi suasana Ramadan, di mana-mana ada pengajiannya, di mana-mana ada majlis taklimnya. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan suasana ilmu di masjid. Maka marilah kita mencari ilmu di bulan Ramadan. Dan kita hadirkan diri kita di dalam tiap-tiap majelis ketika Ramadan berlangsung. Yang kita lewatkan bulan Ramadan ini kecuali tambahnya ilmu kita. Dan yang ketiga, bermohon ampun kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman bermohon ampun kepada umat-umat yang datang ke Masjidil Aqsa. Dan kita juga bermohon ampun kepada Allah dengan keberkahan Ramadan yang mulia ini. Kita doa untuk orang tua kita, anak istri kita, kerabat kita, umat muslim pada umumnya di seluruh alam ini, agar mereka tidak melewati Ramadan yang mulia ini kecuali dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah momentum yang sangat penting bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan di antara sabda Nabi tentang masjid adalah, idza maratum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati pertamanan-pertamanan surga, mampir dan singgahlah. Singgah dan makanlah, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu pertamanan surga wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, al-masajid. Pertamanan surga itu adalah masjid-masjid. Maka masjid hadir di daerah kita. Masjid ada di muka bumi ini. Itulah pertamanan surga yang ada di muka bumi ini. Dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita ambil sebanyak mungkin pertamanan surga. Kita singgah, kita makan sebanyak mungkin. Apa itu maksud makan? Maksud makannya adalah makan daripada pertamanan surga. Maksudnya adalah beramal sebanyak-banyak mungkin dalam masjid. Karena orang sudah sering mampir di pertamanan surga, insya Allah dia akan mampir ke dalam istana surga. Kalau orang sudah mampir di masjid dengan sholat berjemaah, menghidupkan amal masjid, bikin pengajian di masjid, insya Allah ketika dia wafat nanti husnul khatimah, dan dia akan mendapat istana-istana di surga sana. Hadirin rahimakumullah, mari kami menghimbau umat Islam di mana saja, mumpung Ramadan sedang berlangsung, Ramadan sedang kita laksanakan, ibadahnya sedang kita rasakan, sama-samalah kita niat untuk menghidupkan masjid, menghidupkan amal masjid sampai akhir hayat kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.